berpakaian putih muncul dan mengancam King He. Wanita itu adalah Xiao Yixian yang kini memiliki kekuatan luar biasa setelah berhasil menguasai racunnya. Di episode berikutnya, senyuman malas di wajah King He tiba-tiba memudar ketika sosok Anggun berpakaian putih muncul di hadapannya. Dalam sekejap, dia menarik tangannya dengan gesit dan melangkah mundur. "Siapa kamu? Berani sekali campur tangan dalam urusan hal Opsol saya," teriak King He dengan kemarahan menggelegak. Ruang yang semula terdistorsi kini kembali tenang, menampilkan sosok wanita berpakaian putih yang anggun. Meskipun banyak yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, semua orang dapat merasakan bahwa dia adalah sosok wanita dengan kecantikan yang langka. Xiaoyan yang tidak asing dengan sosok ini, bahkan Xiaoyan terkejut karena Xiao Yixian sudah mencapai ranah Daozun. Xiao Yixian yang kini sudah mencapai ranah Daozun merasakan kekuatan yang baru. Racun yang dulu menjadi musuh kini telah berubah menjadi senjata tajam yang sepenuhnya ada di bawah kendalinya. King He yang menyadari kehadiran Xiao Yixian yang merupakan rekan dari Xiaoyan mendengus marah. Matanya berkilau penuh amarah. King He memperingati Xiao Yixian untuk berpikir 2 kali sebelum ikut campur, mengancam bahwa berurusan dengan hal Opsol adalah keputusan yang berbahaya. Namun Xiao Yixian hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku belum pernah mendengar tentang hal Opsol, dan jika aku pernah, itu tidak akan lebih penting dari sehelai rambutnya." Kata-kata yang menusuk harga diri King He dan amarahnya kini semakin memuncak. King He yang tak lagi bisa menahan diri, dengan tangan bercahaya biru, dia menyerang Xiao Yixian. Namun dengan langkah yang anggun, Xiao Yixian dengan mudah menghindar dan melancarkan serangan balik dengan dauki berwarna abu-abu. King He berusaha menahan serangan itu, tapi racun yang mematikan dari dauki itu mulai menyerang tubuhnya, membuat darah merembes keluar dari telapak tangannya. Melihat King He yang mulai kesulitan, Xiao Yixian tidak melanjutkan serangannya. Dia bergerak mendekat kepada Xiaoyan dan menarik kabut beracun di sekelilingnya. Seketika, ruang di sekitar mereka kembali terdistorsi, dan sosok Tianhuo muncul dan memberikan saran agar mereka pergi dan tidak berlama-lama dalam pertarungan, mengingat jumlah kekuatan yang saat ini tidak seimbang. Xiao Yixian pun setuju. Sementara Tianhuo mencoba menghancurkan penghalang udara dingin, King He dan Tian Xuangzi tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan serangan gabungan untuk menghentikan kelompok Xiaoyan. Namun Xiao Yixian dengan cepat melesat ke hadapan mereka dan menyebarkan kabut racunnya, membuat kedua lawannya terpaksa berhenti. Tianhuo akhirnya berhasil menciptakan celah di penghalang itu. Dia segera membawa Xiaoyan dan memimpin mereka keluar dari tempat itu. Namun, baru saja mereka hendak keluar, ruang di sekitar mereka bergetar. Dari distorsi tersebut, sebuah suara pelan terdengar. "Tidak kusangka, tubuh racun yang menyedihkan bisa dikendalikan. Aku selama ini telah salah perhitungan." Sebuah singgasana es muncul dari udara yang terdistorsi, dengan sosok berjubah putih perlahan berdiri di atasnya. Suasana tiba-tiba menjadi dingin, dan udara beku menyelimuti semuanya. Langit mendadak diselimuti hawa dingin yang menusuk saat sosok berjubah putih muncul di tengah ruang yang terdistorsi. Dari langit, kepingan salju berjatuhan, membungkus seluruh kota Ye dalam lapisan salju yang putih berkilau, menciptakan pemandangan yang memukau dan menakutkan. Ketiga anggota kelompok Xiaoyan merasakan bahaya yang mengancam. Mereka segera mengubah arah dan mundur dengan cepat. Di saat yang sama, suara retakan terdengar dari ruang yang terdistorsi, dan tangga es hitam perlahan muncul membawa sosok berjubah putih turun. Tatapan orang-orang di sekelilingnya tertuju pada sosok ini. Pria berjubah putih itu berdiri anggun di tangga es hitam yang meluncur dari langit, dikelilingi oleh kepingan salju yang tampak lembut namun menyimpan kekuatan penghancur yang menakutkan. Dia adalah Bing He, kepala lembah sungai es. Ekspresi para anggota klan Ye menjadi tegang. Xinlan tampak sangat pucat, tubuhnya sedikit bergetar. Nama besar dari kepala lembah ini sangat dikenal di kawasan tengah, dan sangat jarang melihat sosok legendaris seperti itu muncul secara langsung. Senyum lebar menghiasi wajah Tian Xuangzi saat melihat sosok Bing He. Dia segera menyambutnya dengan rasa penuh hormat. Bing He memindahkan tatapannya, mengamati sekeliling sebelum bertanya dengan suara tenang, "Di mana Tian Xi?"
Mendengar pertanyaan itu, wajah Tian Xuangzi seketika menjadi canggung. Ia menunjuk ke arah lubang besar di kota Ye, di mana Tianxi tergeletak tak sadarkan diri dan terluka parah. Tatapan pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Setelah melihat sejenak, dia mengangguk. Kepingan salju di sekitarnya berputar lebih cepat, menunjukkan aura kekuatan yang semakin mengerikan. King He di sampingnya juga menghormati pria berjubah putih itu. Meskipun dia seorang elit Daozun, King He menyadari betapa jauh jarak antara dirinya dan kepala lembah ini. Hierarki kekuatan di kalangan Daozun tidak bisa dianggap sepele. Sulit bagi seorang Daozun untuk menandingi yang lebih tinggi. Bing He hanya mengangguk sambil menerima penghormatan King He dengan tenang. King He kemudian berkata kepada Bing He, yang merupakan kepala lembah sungai es, dan meminta orang yang bernama Xiaoyan secara khusus diserahkan untuk Hall of Soul. Kilatan penasaran melintas di mata Bing He ketika mendengar ini. Namun, setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Aku hanya menginginkan tubuh racun." Xiaoyan dan kelompoknya menyadari bahaya besar yang mengancam. Tatapan mereka menjadi tegang. Kekuatan ini sangat mengerikan. Dia mungkin sebanding dengan Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar serangan dengannya, Xiao Yixian kemungkinan tidak akan mampu bertahan. Pikir Xiaoyan merasakan betapa berbahayanya situasi ini. Namun, dia bertekad bahwa jika keadaan memaksa, dia akan menggunakan jurus terkuatnya meski harus memaksakan diri. Xiao Yixian yang juga merasakan bahaya berbisik lembut pada Xiaoyan. Aku akan menahan mereka. Kau dan Tuan Tianhuo harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka sadar bahwa melarikan diri tidak akan mudah. Musuh mereka bukan hanya Bing He, tetapi juga dua Daozun lainnya. Situasi ini semakin mencekam, seolah tak ada celah untuk kabur. Dengan tatapan dingin, Bing He berkata, "Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku," ucapnya pada Xiao Yixian dengan penuh gairah. Xiao Yixian tak sudi tunduk pada ancamannya. Dengan cepat, ia mengumpulkan uap racun, menciptakan aura mematikan di sekitarnya, menandakan kesiapannya untuk bertindak. Dengan cepat, uap racun itu menyatu menjadi panah beracun dan melesat dengan cepat menargetkan jantung Bing He. Namun, Bing He hanya tersenyum saat panah beracun itu datang. Dengan sedikit condong, ia menghirup uap racun itu ke dalam tubuhnya, seolah-olah uap racun itu adalah udara yang sangat segar. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya berubah saat mereka menyaksikan adegan ini. Bing He telah berhasil menghisap uap racun yang paling murni dengan tubuh racun buatannya. Tidak heran, ternyata untuk alasan inilah lembah sungai es mencari dan mengincar tubuh racun Xiao Yixian. Kemudian Bing He meletakkan tangannya di depan gambar bunga salju hitam di antara alisnya dan tertawa. Saat tawa itu bergema, kepingan salju hitam mulai berputar di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Kepingan salju hitam meluncur dengan cepat, menembaki kelompok Xiaoyan dari segala arah. Menyaksikan serangan ini, Xiao Yixian dan Tianhuo segera melindungi Xiaoyan, menggerakkan kekuatan Douqi mereka untuk menciptakan dinding pertahanan yang kuat. Kepingan salju hitam itu menembus dinding Douqi, menyebabkan gelombang warna hitam aneh menjalar ke seluruh permukaan dinding tersebut. Dinding Douqi pun runtuh, dan dua naga hitam ganas muncul dari sisa-sisa yang hancur, mengaum dengan kekuatan luar biasa menuju Xiao Yixian dan Tianhuo. Mereka berdua segera mundur, mengerahkan pilar Douqi yang besar untuk bertahan dari serangan tersebut. Pertarungan sengit itu menyebabkan tubuh mereka bergetar. Dengan suara erangan, mereka terpaksa mundur sejauh 100 meter. Meski berjuang 2 lawan 1, posisi mereka sangat tidak menguntungkan, dan Bing He terus berada di atas angin. Setelah mengalahkan mereka dengan mudah, Bing He melirik Xiaoyan. Ia melambaikan tangan dan salah satu naga hitam itu kembali terwujud, menerkam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berubah merah darah saat naga hitam mendekat, dan dia mempersiapkan teratai api di telapak tangannya. Naga hitam meraung mengancam, mengeluarkan angin berdarah dan semakin membesar di hadapan Xiaoyan. Namun, saat teratai api akan muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan gerakan aneh, melambai-lambaikan lengan mereka dan memecahkan naga hitam tersebut. Ketika naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi di belakang dua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema.
Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang. Suara lembut menggema di udara, menciptakan suasana hangat di tengah hujan salju yang perlahan-lahan berhenti turun. Salju yang sebelumnya deras, kini seolah-olah meleleh membentuk lingkaran riak yang menyebar ke segala arah. Mendengar suara itu, Xiaoyan yang tadinya terjebak dalam kemarahan, tiba-tiba terdiam. Matanya yang merah padam mulai meredup, dan teratai api pemusnah di tangannya menghilang seperti tertiup angin. Tenggorokannya tercekat dan dia memandangi ruang di sekitarnya dengan tatapan penuh keterkejutan. Suara ini begitu akrab bagi Xiaoyan. Sun Er. Xiaoyan berbisik pelan dengan suara penuh kerinduan. Di sisi lain, Bing He yang awalnya tampak tenang, seketika terperangah. Pandangannya langsung tertuju pada dua sosok yang muncul dari ruang yang terdistorsi. Sosok itu dengan langkah anggun perlahan berjalan keluar. Wanita berbalut pakaian hijau itu tampak begitu sederhana, namun pesonanya memancar begitu kuat, seolah-olah ia bagian dari alam itu sendiri. Rambut hitam panjangnya terurai lembut, ditiup angin, membuatnya terlihat seperti peri yang baru saja turun dari langit. Senyum di wajahnya membawa kehangatan yang menenangkan. Siapapun yang melihatnya, banyak mata terpana oleh kecantikannya yang sempurna. Kulitnya seputih salju dengan semburat kemerahan yang memikat. Langkahnya begitu ringan, hampir tak menyadari perhatian yang tertuju padanya. Tatapan matanya yang cerah akhirnya bertemu dengan Xiaoyan, dan senyum manis menghiasi wajahnya. Tanpa ragu, dia mendekatkan diri pada Xiaoyan. Dengan penuh kasih, tangannya yang lembut mengusap kepala Xiaoyan, memberikan rasa tenang. Xiaoyan tertegun, hatinya yang penuh kerinduan mulai bergetar. Namun dia tetap menjaga ketenangannya. Di depannya berdiri sosok wanita yang telah lama ia rindukan. Selama bertahun-tahun, Sun Er telah tumbuh menjadi lebih cantik. Namun yang paling berarti baginya adalah tatapan hangat yang tak pernah berubah. Di balik semua kemuliaannya, Sun Er tetaplah gadis yang mencintainya. Tanpa bisa menahan perasaannya lebih lama, Xiaoyan maju dan memeluk Sun Er dengan erat. Langkah ini membuat banyak orang yang melihatnya terkejut, termasuk Sun Er sendiri. Dia terdiam sesaat, kemudian wajahnya memerah. Meskipun sempat ragu, Sun Er akhirnya menerima pelukan itu, merasakan kedalaman perasaan yang terpendam, yang dipendam oleh Xiaoyan selama bertahun-tahun. Dua pria tua berpakaian hitam yang mengawasi dari kejauhan pun terkejut. Namun, melihat Sun Er tidak menolak pelukan itu, mereka saling berpandangan seolah mulai memahami sesuatu. Kalau saja berita ini sampai ke klanku, pasti banyak yang tak percaya, gumam salah satu pria tua dengan senyum takjub di wajahnya. Di kejauhan, Tian Huo dan Xiao Yixian yang berdiri di belakang Xiaoyan juga terpana melihat kejadian ini. Bagi Tian Huo, ini adalah kejutan besar mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki hubungan dengan sosok yang begitu kuat. Bagi Xiao Yixian, perasaan yang muncul lebih dalam membuatnya cemburu pada Sun Er. Xiaoyan mempererat pelukannya pada Sun Er, merasakan kehangatan yang menenangkan. Setelah sekian lama bertarung dan melewati banyak rintangan, momen ini memberikan kekuatan baru bagi Xiaoyan. Sun Er pun merasa sakit di hatinya melihat penderitaan yang dialami Xiaoyan. Dia tahu perjalanan yang dilewati Xiaoyan sangatlah besar, namun dia juga bangga melihat Xiaoyan tidak pernah menyerah. Kini dia tidak lagi hanya seorang pemuda yang penuh semangat, tapi telah menjadi ahli yang sangat kuat. Sun Er kemudian melihat luka di tubuh Xiaoyan. "Kau terluka?" tanyanya khawatir. "Orang yang membuatku terluka jauh lebih buruk keadaannya sekarang," jawab Xiaoyan sambil menunjuk reruntuhan kota di kejauhan. Mata Sun Er berkilat tajam, dan senyum manis di wajahnya perlahan berubah menjadi serius. "Serahkan sisanya padaku," katanya dengan penuh keyakinan. Xiaoyan terkejut ketika melihat pernyataan Sun Er, tetapi dia tidak perlu mempertahankan harga diri seorang pria secara berlebihan. Dia mengangguk lembut, memahami bahwa berani tanpa berpikir bisa dianggap sembrono. Dengan pengalamannya, Xiaoyan tahu kapan harus mundur, tidak seperti pemuda yang keras kepala. "Hati-hati," kata Sun Er sambil tersenyum. Merasa lega karena Xiaoyan tidak menolaknya, dia tidak ingin Xiaoyan merasa ada jarak di antara mereka. Sementara itu, Bing He, kepala lembah sungai es, melihat mereka dengan pemandangan yang curiga. "Siapa kamu?" "Ini urusan lembah sungai es," katanya dengan nada dingin. Sebagai kepala lembah, Bing He tentu sudah menghadapi banyak lawan, tetapi dia tahu bahwa Sun Er bukan orang sembarangan. Namun karena klangu sangat tertutup, Bing He tidak bisa langsung mengenali siapa Sun Er sebenarnya.
Kau terlalu sombong, Bing He. Sun Er menjawab dengan santai, membuat wajah Bing He semakin tegang. Tatapan Bing He kemudian beralih. Kedua pria tua berpakaian hitam di samping Sun Er menyadari bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Bing He menatap Xiao Yixian dengan tajam. Aku hanya menginginkan wanita beracun itu. Jika dia temanmu, aku bisa mengabaikan yang lain. Namun dia tidak akan kubiarkan pergi. Tatapan Sun Er dan Xiao Yixian bertemu sejenak, seolah ada percakapan tanpa kata di antara mereka. Namun keduanya tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Melihat situasi semakin tegang, King He dari Hall of Soul berteriak, "Kepala Lembah Bing, jangan biarkan Xiao Yan pergi." King He tahu bahwa menangkap Xiao Yan adalah perintah langsung dari atasannya, dan dia tidak berani gagal. Namun Bing He mengabaikan King He. "Jika kau ingin menangkapnya, lakukan sendiri," katanya dengan marah. Dia tahu situasi jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Sun Er kemudian melangkah maju, memandang King He dan Bing He dengan dingin. "Kalian tidak akan bisa membawa siapapun dari sini. Ambil orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit, atau kalian akan menyesal," perintahnya. Kata-kata Sun Er membuat Bing He dan King He merasa terhina. Faksi besar seperti Hall of Soul biasanya tidak ditantang seperti ini, terutama oleh seorang yang tampaknya masih muda. King He pun tersenyum dingin. "Gadis kecil, kau sebaiknya berhati-hati. Tidak ada yang bisa melawan Hall of Soul tanpa menanggung akibatnya." Sun Er hanya tersenyum kecil. Ucapan seperti itu hanya akan berpengaruh jika kepala Hall of Soul yang mengatakannya. Kau tidak cukup berharga untuk itu. Sebuah api emas mulai muncul di mata Sun Er, dan suasana di sekitar mereka menjadi semakin menegangkan. Bing He yang sudah kesal akhirnya kehilangan kesabarannya. "Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang seangkuh dirimu," serunya. Udara dingin hitam mulai menyelimuti tubuhnya dan dia menciptakan tombak es hitam yang tajam. Namun Sun Er tetap tenang. Dia menoleh kedua pria tua berpakaian hitam di sampingnya. "Sesepuh, hadapi mereka," katanya. Kedua pria tua itu tersenyum kecil, lalu maju untuk menghadapi Bing He dan King He. Tombak es hitam yang diluncurkan Bing He segera dihentikan oleh dinding lumpur yang tebal yang diciptakan oleh Douki dari salah satu pria tua. Sementara Bing He bertarung melawan salah satu pria tua itu, King He juga bersiap untuk bertarung. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Xiao Yan. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Sun Er melangkah maju. Sebuah api emas yang bersinar terang muncul dari tangannya. Xiao Yan yang berdiri di dekatnya merasakan reaksi dari api surgawi di dalam tubuhnya. Dia menatap api emas itu dengan takjub. Ini api surgawi juga. Pertarungan baru saja dimulai, dan Xiao Yan menyadari bahwa situasinya jauh lebih rumit dari yang dia duga. Api emas yang menyala di tangan Sun Er menunjukkan bahwa kekuatan yang mereka hadapi jauh di luar perkiraan.